Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kali ini kita bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Ibu Dr. Pramesti. Ibu, sedikit mau bertanya terkait apa langkah konkret yang telah diambil Kabupaten Cilacap dalam merancang program pencegahan stunting? Karena di Cilacap kok kayaknya stuntingnya tinggi. Ya, terima kasih. Jadi Kabupaten Cilacap memang angka stuntingnya cukup tinggi. Dan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo waktu itu, bahwa semua kabupaten kota diminta untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Di Kabupaten Cilacap juga sudah terbentuk TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting, yaitu pada bulan April tahun 2022. Kemudian di bulan November tahun 2022, PJ Bupati yang baru dilantik membuat suatu ide terobosan ataupun inovasi untuk lebih menajamkan upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Jadi dari TPPS sudah melaksanakan berbagai kegiatan sejak dari perencanaan, kemudian pelaksanaan maupun mengkoordinir semua lintas sektor yang terkait. Kemudian dari Pemkab Cilacap dan Dinas Kesehatan dalam hal ini membuat satu terobosan, yaitu inovasi yang disebut dengan kancing merah, yaitu gerakan cegah stunting masa depan cerah. Ini tentu saja berhubungan langsung dengan upaya untuk percepatan penurunan stunting. Adapun inovasi tersebut dimulai sejak bulan Januari 2023 dan masih berjalan sampai dengan saat ini. Adapun dalam pelaksanaannya, inovasi kancing merah ini meliputi 6 pilar kegiatan. Yang pertama yaitu mengkonsumsi gizi seimbang, kemudian ASI eksklusif 6 bulan, rutin ke posyandu, menggunakan jamban sehat, cuci tangan pakai sabun, dan menggunakan air bersih. Dengan ke-6 pilar ini, kita semua berupaya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Cilacap. Adapun kegiatan ini tentu saja didukung dengan penganggaran yang cukup, yaitu ada peningkatan jumlah penganggaran dari 2022. Anggaran untuk stunting itu 12,7 miliar, kemudian di 2023 ini menjadi 72,7 miliar. Tentu saja dari berbagai sumber, yaitu dari APBD, dari dana desa untuk PMT, dari CSR, kemudian anggaran stunting reguler di desa, dan BOP untuk pengadaan beras fortifikasi. Apa strategi utama yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan mendukung anak-anak yang berisiko mengalami stunting? Ya, jadi kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan di Dinas Kesehatan dalam hal ini tentu saja didukung oleh teman-teman di Puskesmas dan di Posyandu, yaitu penimbangan serentak. Jadi kami mengidentifikasi balita yang berisiko stunting dengan melihat hasil penimbangan serentak yang dilaksanakan sejak bulan Januari sudah kita laksanakan, kemudian bulan September dan Oktober kita laksanakan kembali. Akan terlihat di sana balita yang berat badannya atau panjang badannya atau tinggi badannya tidak sesuai dengan umur. Jadi akan terlihat ada berapa jumlahnya balita yang mengalami stunting atau mengalami gizi kurang ataupun mengalami gizi buruk. Terus untuk upaya konkret yang dilakukan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya gizi baik dan pola makan seimbang, bagaimana Ibu untuk menyadarkan masyarakat itu sendiri? Ya, ini adalah upaya edukasi kepada masyarakat, ya, karena kita tahu bahwa masyarakat kita
sebetulnya sudah cukup paham dengan gizi yang baik untuk balitanya, tapi mungkin harus selalu diingatkan. Jadi pada tahapan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, di awal pelaksanaan kita mengadakan pelatihan untuk semua kader PKK dan kader Posyandu di seluruh kabupaten. Tentu saja kita ambil perwakilannya yang kemudian akan menyebarluaskannya kepada teman-teman di lapangan. Itu kita berikan edukasi yang kuat tentang gizi seimbang, termasuk cara memasaknya, kemudian menu yang tepat untuk balita, dan variasi menunya. Itu beberapa kali kita laksanakan sehingga kader kita menjadi lebih paham, termasuk juga pola asuhnya, pola pemberian makan yang harus selalu diingatkan kepada ibu-ibu balita. Ya. Ibu, terkait dari awal sudah disampaikan rencana dan langkah konkret, terus capaian dan outcome-nya dari selama ini dalam penurunan stunting di Kabupaten Cilacap, bagaimana Ibu? Capaian dari kegiatan penurunan stunting ini sudah cukup terlihat, di mana di awal kegiatan kita melakukan penimbangan serentak kepada seluruh balita yang ada di Cilacap. Kemudian didapatkan ada sejumlah 4.494 balita yang stunting atau potensi stunting. Ini kita lakukan intervensi dengan pemberian makanan tambahan lokal, kemudian juga tadi pola asuh, pola pemberian makan, jadi menguatkan edukasi pada ibu-ibu balita, dan juga memperbaiki menu makanan maupun cara pemberian makan. Dan pada saat evaluasi sejak triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 sudah terlihat penurunannya, dan di triwulan 4 yaitu bulan Oktober yang lalu didapatkan angka stunting dari 4.494 itu menjadi 2.455 atau ada penurunan sebanyak 45%. Ya, tentu saja harapan kita semua, kita ingin menjadikan generasi kita, generasi ke depan, generasi emas untuk Cilacap khususnya, itu adalah generasi yang berkualitas. Tentunya dimulai dari anak-anak balita kita, bahkan dari kehamilan sejak ibu-ibu mengandung itu sudah harus dipersiapkan gizi bagi ibu maupun bayi yang dikandungnya. Itu yang harus kita upayakan bersama supaya tercipta generasi emas di tahun 2045 dengan menguatkan ibu hamil dan balita kita sejak dini. Terima kasih Ibu atas penjelasannya, semoga bermanfaat.